Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi mengenai Pi Network. Tentunya jangan di-skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan tadi ada kata-kata airdrop ya. Mau bahas lagi nih. Oke ya, saya sudah sering bahas. Jikalau saya menyebutkan airdrop, dikarenakan kedepannya saya juga akan mereview bagaimana cara mengklaim ataupun mendapatkan airdrop secara gratis. Dan bukan berarti saya menyamakan Pi Network ini dengan airdrop. Nggak ada kaitannya sama sekali coy ya. Maka dari itu didengerin ya. Jangan baru saya ngomong lalu langsung komen asal ceplos gitu ya, jangan kayak anak-anak lah ya. Didengerin, dicerna dulu dengan benar gitu ya. Dan oke ya, kita langsung saja ke beberapa informasinya di sini. Dan tentunya untuk kalian yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dulu dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan kita akan langsung saja menuju kisah yang sangat indah agar para pioner Pi Network semua tambah bersemangat lagi dan lebih mendalami mengenai perjalanan cryptocurrency pertama hingga membuat pemiliknya menjadi seorang miliarder ya. Jadi di bulan Mei 2011 ya, Eric Pinman hanyalah bocah biasa berusia 12 tahun yang mendapatkan kado Paskah dari neneknya berupa uang 1000 US dollar. Alih-alih buat jajan, Pinman memutuskan menyimpannya dalam bentuk Bitcoin yang kala itu masih bernilai 10 sampai dengan 12 dolar Amerika Serikat. Ketertarikannya pada Bitcoin menuntunnya mulai belajar trading. Waktu terus berjalan hingga tahun 2013 di mana harga Bitcoin meningkat pesat. Pinman pun menyadari bahwa investasinya telah mencapai 100.000 US dollar. Untuk ukuran anak sekolahan, ia tergolong investor sukses sehingga tak heran apabila remaja tersebut memutuskan berhenti sekolah dan mendirikan perusahaannya sendiri. Ketidaksukaannya terhadap sistem pendidikan saat itu mendorong Pinman mendirikan organisasi berbasis web bernama Botangle ya, guna menyediakan layanan pembelajaran sistem P2P melalui obrolan video. Dan pada tahun 2015 seseorang hendak membeli perusahaan Pinman senilai 100.000 US dollar atau 300 Bitcoin. Saat itu nilai Bitcoin kurang dari 200 dolar ya. Alih-alih menerima pembayaran dalam bentuk dolar, Pinman memutuskan menukarnya dalam wujud Bitcoin. Keyakinan terhadap kenaikan mata uang kripto yang setiap tahun terus merangkak naik menjadikan Pinman seorang miliarder Bitcoin di tahun 2017 pada usianya yang baru 18 tahun ya. Jadi apa yang bisa kalian ambil dalam pembelajaran dari kisah ini? Tentunya Pinman adalah orang yang diberi uang oleh neneknya dan dia membelikan uang itu untuk membeli sebuah koin yaitu Bitcoin ya, dan dia tabung, sama halnya dia berinvestasi lah ya di situ, dan pada akhirnya dia mendapatkan keuntungan sampai dengan 100 US dollar ya. Dan seperti kelanjutan ceritanya di sini,
yang mana dia membuat suatu organisasi berbasis web bernama Botangle ya, guna menyediakan layanan pembelajaran sistem P2P melalui obrolan video. Dan di waktu itu harga Bitcoin masih 200 US dollar ya, alih-alih menerima pada tahun 2015 maksudnya seorang hendak membeli perusahaan Pinman senilai 100.000 US dollar. Namun Pinman memanfaatkannya untuk uang tadi dikonversikan ke Bitcoin ya, lalu dia dibayar dengan Bitcoin ya. Jadi seharusnya kita bisa belajar dari sini. Pinman menggunakan modal untuk mendapatkan Bitcoin, sedangkan para pioners Pi Network sekarang ini tanpa modal sedikit pun, hanya melakukan mining gratis ya, dan masih tidak percaya, masih saja bebal. Di awal rilis Bitcoin di masa itu tidak ada harganya dan tentunya gratis untuk mendapatkannya. Dan hanya dengan mining, beberapa orang di masa itu mendapatkannya dengan secara gratis, sama halnya seperti Pi Network sekarang ini, dimining dan didapatkan secara gratis. Di masa itu Bitcoin banyak yang tidak mempercayainya, menganggapnya ilegal ya, menganggap Bitcoin adalah koin ilegal ya, dan pada akhirnya sampai ke beberapa tahun ke depan dan sampai pernah mencapai 1 miliar per satu Bitcoinnya ya. Jadi sangat luar biasa sekali terkait perjalanan dari cryptocurrency Bitcoin ini. Tentunya dari situ kita sudah belajar banyak mengenai cryptocurrency. Dan bagi orang ataupun yang sering mengejek kita khususnya para pioners ya, saya tegaskan lagi bahwa kalian sedang dipermainkan oleh pemain-pemain kripto lama ya. Sebenarnya mereka tahu mengenai cerita ini, namun mereka tidak terima mungkin. Wajar. Siapapun kebanyakan seperti apalagi di negara kita Republik Indonesia ini, siapapun yang sukses akan banyak yang tidak terima kalau orang lain itu sukses. Kalau bisa ya kita sendiri yang sukses, jangan sampai orang itu sukses. Kebanyakan semacam itu. Jadi kalian harus lebih pintar lagi dalam menyikapi ini, dalam menyikapi apa yang terjadi di kalangan komunitas pioners ya, yang mana sering terjadi pembulian dari beberapa orang ya yang tidak suka dengan pioners Pi Network ya. Itu wajar, itu lumrah. Dan saya ingatkan ya, kalianlah yang akan sukses ya sebagai pioners Pi Network, sebagai penambang dan mining di aplikasi Pi Network. Dan pada saatnya di tahun 2023 ke depan, secara informasi yang saya dapat kemarin bahwa akan terjadinya open mainnet. Dan tentunya disitulah penentuan harga koin Pi yang sesungguhnya. Maka nantikan itu, oke? Jikalau kalian sekarang bersabar, kalianlah yang akan jadi pemenang di masa itu nanti, ya. Dan bagi yang tidak sabaran, silahkan lakukan kesalahan dengan melanggar aturan pihak Kortim dan terimalah hukumannya, dan hanguslah aset ataupun kekayaan Anda, ya. Tentunya Pi Network ini sama saja dengan aset kekayaan Anda. Jikalau Anda tidak menjaganya dengan baik, ya, maka Anda akan merugi pada saat ataupun pada saat open mainnet ke depan lah tentunya ya. Jadi saya juga dapat informasi mengenai
Ini ya, Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Suesatyo ya, Suesatyo saat ditemui usai peresmian pabrik uang digital atau kripto PT Cipta Aset Digital di kawasan Industri Curug Kabupaten Tangerang Sabtu 38 Agustus tanggal 38 Agustus di tahun 2022 ya. Tribunjakarta.com Ega Alfreda ya. Alfreda yang menginformasikan mengenai ini ya. Dan kita akan melanjutkan ke informasi ini, yang mana ini sangat wajib diketahui oleh para pioners khususnya, karena ini juga berkaitan dengan Pi Network tentunya. Berbahagialah untuk kalian yang masih mempertahankan koin Pi milik kalian. Dan oke, di sini saya minta bantuan alat untuk membacakannya ya. Bank digital terbesar di dunia dibangun di Tangerang. Ketua MPR sebut kripto tumbuhkan ekonomi RI. Laporan wartawan tribunjakarta.com, Ega Alfreda. Tribunjakarta.com, Tangerang, di tengah ancaman inflasi, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan kalau bursa jual beli uang digital dapat membantu ekonomi Indonesia. Ia menyebutkan kalau kripto alias uang digital bisa mendorong majunya ekonomi Indonesia saat ini. Dunia termasuk di Indonesia sedang menghadapi masalah yang sama, yaitu era digital. Begitu juga nanti perdagangan transaksi menggunakan cryptocurrency, ungkap Bambang usai peresmian PT Cipta Aset Digital di kawasan Industri Curug, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Jadi dengan sumber daya yang luar biasa saat ini tumbuh 270 juta lebih dan ekonomi menjadi tumbuh terus, imbuhnya. Bambang menyarankan semua transaksi, baik perdagangan dan lainnya, didorong menjadi digitalisasi, terutama transaksi menggunakan mata uang digital atau kripto. Menurutnya, hal itu dipercaya dapat membangun kembali ekonomi Indonesia setelah terhempas COVID-19. Sebab, kata dia, Indonesia masuk negara pasar kripto terbesar di dunia dan seharusnya hal itu jadi peluang untuk ikut sebagai pemain utama. Kita tidak bisa membiarkan hanya di pasar. Kita menyambut baik adanya digital mining atau tambang digital. Kita berusaha untuk menjadi pemain terbesar, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia, papar Bambang. Bahkan, kata dia, pada tahun lalu transaksi digital kripto di Indonesia capaiannya jauh melampaui bursa saham. Maka penting bagi Indonesia menghadirkan bursa kripto, sehingga bisa menarik para investor. Transaksi digital di tahun 2021 lalu hampir menyentuh 832 triliun rupiah, melampaui transaksi di lantai bursa saham kita yang hanya sekitar 332 triliun rupiah dan investornya cukup besar dibandingkan pasar modal, ungkap Bambang. Di kesempatan yang sama, Budi Sukandi selaku Eksekutif Direktur PT Cipta Aset Digital mengatakan pihaknya hadir di Kabupaten Tangerang sebagai bank digital pertama di Indonesia. Nantinya, bila semua pabrik mining kripto miliknya sudah selesai dibangun akan menjadi bank digital terbesar di dunia. Saat ini bangunan yang sudah selesai dibangun ada 2, tinggal membangun 4 bangunan lagi jadi total ada 6. Yang nantinya akan jadi terbesar di dunia, ujar Budi. Dari pantauan tribunjakarta.com, di dalam pabrik pencetak uang digital itu penuh dengan mesin komputer yang ditancapkan VGA, Video Graphic Array, untuk menambang uang digital. Ruangannya pun dilengkapi pendingin untuk mencegah adanya overhead pada mesin yang bekerja 7 hari 24 jam itu.
Iya, itu salah satu visi dan misi dari top manajemen. Kita ingin menjadi leader. Di mana kita pun punya misi adalah menjadi yang terbesar di dunia, kata Budi. Bahkan, nantinya pabrik digital tersebut akan dapat menyerap tenaga pekerja lebih banyak di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Untuk saat ini, PT Cipta Aset Digital sendiri telah memperkerjakan 50-60 karyawan dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah. Bank digital terbesar di dunia dibangun di Tangerang, Ketua MPR sebut kripto tumbuhkan ekonomi RI. Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022 pukul 17.54. Suasana pabrik uang digital atau kripto PT Cipta Aset Digital di kawasan industri Curug, Kabupaten Tangerang, Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2022 yang nantinya akan menjadi bank digital terbesar di dunia. Menurut Budi, saat ini pihaknya hanya memainkan mata uang digital Ethereum Ether. PT Cipta Aset Digital ini perusahaan mining kripto, menambang beberapa koin dan yang kita lakukan adalah koin Ethereum. Kedepannya dengan klasternya kita akan menambang koin yang lain, jelas Budi. Saat ini Ether itu sekitar Rp24.000 satu koinnya, tambah dia. Sebagai informasi, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Finder Crypto Adoption Agustus tahun 2022, kepemilikan aset kripto warga Indonesia mencapai 29,8 juta dengan persentase tingkat kepemilikan di Indonesia mencapai 16% atau lebih tinggi dari rata-rata global 15%. Maka dengan ini Pi Network hadir di negara RI, dan juga di seluruh negara lainnya di luar sana. Ingat, jangan sia-siakan koin Pi Anda, karena kesuksesan sudah di depan mata, tinggal bagaimana Anda mengelola aset Anda dengan baik. Ingat, tahun 2023 adalah kemenangan untuk seluruh pionir di dunia. Nantikan Open Mainnet, kemenangan untuk pionir semua. Tidak akan lama lagi.